Berita Sumsel 24 jam hari ini. Bencana banjir bandang yang terjadi 2 tahun lalu mengakibatkan 30 kepala keluarga warga desa Gunung Kembang, Kecamatan Kikim, Kabupaten Lahat kehilangan tempat tinggalnya. Oleh pemerintah Kabupaten Lahat, 30 kakak ini direlokasi ke tempat yang lebih tinggi agar aman dari bahaya luapan banjir dari Sungai Kikim. Pemerintah Kabupaten Lahat di bawah pimpinan Bupati Ciujang saat ini mulai membangun pemukiman bagi warga yang direlokasikan dari lokasi banjir bandang Sungai Kikim, Desa Gunung Kembang, Kecamatan Kikim. Menurut Ciujang yang ditemui di sela-sela peletakan batu pertama pembangunan rumah bagi warga korban banjir bandang belum lama ini, dalam bencana alam yang terjadi 2 tahun lalu, sebanyak 30 kakak harus kehilangan rumahnya yang hanyut terbawa derasnya banjir bandang Sungai Kikim. Selain itu, lanjutnya 60% rumah warga Gunung Kembang juga terdampak banjir setinggi atap rumah hingga mengalami rusak ringan. Oleh Pemkab Lahat, menurut Ciujang akhirnya diputuskan warga yang terdampak luapan banjir kediamannya direlokasikan ke tempat yang lebih tinggi dan aman dari bahaya banjir Sungai Kikim. Ya, Pak Bupati, mohon dijelaskan Pak Bupati mengenai peletakan batu pertama ini. Hari ini kegiatan sudah lama kita rencanakan dengan adanya banjir tahun 2020 itu. Hari ini telah kita anggarkan untuk APBD Kabupaten Lahat 2022 ini untuk membuat rumah 30 unit rumah yang waktu itu dampak banjir waktu itu ada 30 rumah ya. Ada yang roboh, ada yang enggak, tapi kita ganti semua dengan tipe 36. Insya Allah tanahnya sudah diberikan oleh pemerintah dan bangunan juga nanti pemerintah yang bangunkan, masyarakat menerima rumah sudah layak huni termasuk ada sarana prasarana seperti jalan, air, dan yang lainnya. Sementara itu, Limra Naufan, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Lahat, mengatakan bahwa bagi warga yang kehilangan rumah saat banjir bandang akan direlokasikan ke tempat yang lebih aman dari bahaya banjir. Karena diketahui menurut dia, pemukiman warga yang lama berada persis di bantaran sungai yang rendah, sehingga berpotensi terkena banjir jika Sungai Kikim tersebut meluap. Ini merupakan realisasi yang sangat ditunggu-tunggu oleh warga desa yang terdampak banjir pada tahun 2020. Baru saat ini kita realisasikan karena berbagai kendala masalah administrasi kemarin. Ini sejumlah 30 unit rumah dengan tipe 36 dan luas tanah 100 meter persegi. Reporter dan juru kamera Bernard Albar, palpres.com. Pemirsa, Badan Pusat Statistik Kota Prabu Muli mencatat angka kemiskinan dan pengangguran Kota Prabu Muli mengalami penurunan dalam kurun waktu 2019 hingga 2020. Angka kemiskinan dan pengangguran Kota Prabu Muli pada tahun 2019 tercatat 11,61%. Pada tahun 2020 menjadi 11,59%. Kepala BPS Kota Prabu Muli, Basuki Rahmat, mengatakan angka kemiskinan ekstrim mengalami penurunan signifikan. Pada tahun 2020 ada 3.000 warga miskin ekstrim. Pada 2021 hanya tersisa 900 warga miskin ekstrim di Kota Prabu Muli. Menurut data kami, persentase penduduk miskin di Kota Prabu Muli pada tahun 2019 sebanyak 11,61%, di 2020 11,59%, dan di 2021 12,20%. Angka kemiskinan ekstrim Kota Prabu Muli itu menurun sangat signifikan. Pada tahun 2020 sekitar 3.000-an, dan 2021 ini sangat turun mas, sehingga kurang lebih tinggal 900-an. Sehingga walaupun pandemi COVID ini, ternyata pemerintah Kota Prabu Muli berhasil menurunkan penduduk kemiskin yang ekstrim. Basuki Rahmat menambahkan untuk pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sekitar 0,3%, naik 3,0% pada tahun 2021. Sementara persentase angka pengangguran pada tahun 2020 adalah 6,64%, turun menjadi 5,86% di tahun 2021. Reporter dan juru kamera Andrianto, palpres.com. Bupati Oku Timur Haji Lanosin membuka Prakongres Kebudayaan Komering tahun 2022. Prakongres ini sendiri sebagai upaya pemerintah melestarikan 9 budaya Komering.
Bupati Oku Timur Haji Lanosin resmi membuka pra-kongres di Aula Parai Puritani Martapura belum lama ini. Kegiatan bertema merajut keberagaman bumi Komering sebagai upaya melestarikan 9 budaya yang dimiliki suku Komering di Oku Timur. Sebab sambung Bupati dengan pelestarian budaya Komering diharapkan agar bisa dijadikan modal dalam meningkatkan perekonomian. Sehingga keberagaman menjadi potensi yang dapat dijadikan sebagai pendorong peningkatan ekonomi masyarakat melalui UMKM. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Oku Timur Wakimin mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal budaya daerah, menyusun pokok-pokok pikiran kebudayaan, serta melakukan pendataan objek pemajuan kebudayaan daerah. Di sisi lain, Koordinator Tim 9 Dr. Erwan Suryanegara mengungkapkan rasa bangganya kepada Bupati Enos karena kepeduliannya terhadap budaya Komering. Tentu yang namanya budaya itu kegiatan sehari-hari yang tentu tentang hal yang baik-baik, dan ini suatu kearifan lokal yang harus diangkat. Mudah-mudahan budaya yang ada di Oku Timur ini, Ogan Komering dan 9 budaya lain dapat menjadi destinasi. Reporter dan juru kamera Arman Jaya, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Aksi copet di dalam angkutan kota kembali terjadi di kota Palembang. Para komplotan copet beraksi dengan skenario yang sudah disusun matang oleh pelaku. Hasilnya korban baru menyadari jika sudah kehilangan barang berharga saat turun dari angkot. Sepandai-pandainya tupai melompat, sekali waktu jatuh juga. Peribahasa ini mungkin cocok jika dialamatkan kepada Hendra dan Nofran. Kedua tersangka ini cukup lihai dalam membuat skenario copet, sehingga korban tidak menyadari jika barang berharganya sudah hilang. Informasi yang dihimpun palpres.com, Hendra dan Nofran serta satu orang lagi berinisial MT yang kini masuk dalam DPO, diduga sudah melakukan pencopetan di dalam angkot. Ketiga tersangka ini diketahui naik ke angkot yang sedang melaju dari kilometer 9. Ketiganya duduk terpisah, sementara Hendra duduk di sebelah sopir, MT duduk di kursi nomor 3 dan Nofran duduk di samping korban yang diketahui seorang ibu parubaya. Saat di simpang Jalan Tanjung Raya, MT memberikan kode kepada temannya untuk berhenti. Menerima kode tersebut, Hendra meminta sopir agar menepi. Sementara di sela skenario tersebut, tersangka yang duduk di dekat korban beraksi. Saat korban turun, korban baru mengetahui jika ponsel miliknya sudah hilang, sehingga langsung melapor ke Polsek Sukarami Palembang. Kemudian Nofran ini berada di samping korban, duduk di kursi nomor 2, dan mengaku yang ketiga Muhammad Rasul duduk di kursi nomor 3. Pada saat korban berada dalam angkot, pelaku Muhammad yang berada duduk di kursi nomor 3 melihat situasi korban sedang hilang. Bersangkutan langsung mengambil info dalam tas yang Sementara itu, pelaku Nofran mengatakan bahwa ponsel hasil curiannya sudah dijual dan mendapatkan 100.000 masing-masing orang. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube Palpres Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Bahasa yang Ternyata Bukan Mistis, Sidak, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Betani Kasusmanda, sampai jumpa.